Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Isnaya Purdita Putri Alansyah dari Program Studi Kependidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Bali Blitar. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Misteri Dasi yang ditulis oleh Yuli Anita. Disimak baik-baik ya. Ayah Carlo pembuat dasi yang hebat. Berbagai corak dan motif dasi telah dibuatnya. Polos, bergaris, polkadot, batik, dan lainnya. Banyak pula dasi yang dilukisnya sendiri. Carlo, anak yang rajin dan cerdas. Selain membantu ayahnya melayani pembeli di toko, Carlo pun belajar melukis dasi. Sore ini, toko sedang sepi saat seseorang laki-laki berwajah ramah muncul. Carlo terkejut. Orang itu adalah Dr. Agam, seorang peneliti lingkungan yang terkenal di kota Carlo. Hasil penelitiannya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Carlo gugup. Tolong carikan dasi yang cocok buatku, nak, kata Dr. Agam lembut. Aku ada acara besok malam. Nama saya Carlo. Apa warna baju yang akan Anda pakai besok, Pak? Tanya Carlo bersemangat. Aku akan memakai baju warna putih polos. Aha, Carlo tersenyum. Tidak sulit. Semua warna dan motif dasi akan cocok dengan baju warna putih. Carlo pun teringat pada dasi buatannya. Alangkah bangganya jika dasi buatannya dipakai oleh orang sehebat Dr. Agam. Dasi itu berwarna biru. Di dasi itu, Carlo melukis gelombang laut, rumput laut, dan 2 ekor ikan yang sedang berenang. Kehidupan di laut harus selalu dijaga. Itulah makna lukisan dasi yang saya buat ini, Pak. Jelas Carlo sambil menunjukkan dasi buatannya. Oh, luar biasa. Aku akan membelinya. Carlo senang sekali. Ia segera membungkus dasi itu, lalu menyerahkannya pada Dr. Agam. Carlo, kau anak yang mengagumkan. Datanglah besok malam ke rumahku, undang Dr. Agam. Wow, Carlo terperangah. Kejutan yang hebat. Keesokan harinya, Carlo datang ke undangan Dr. Agam bersama ayahnya. Betapa bangganya Carlo saat melihat dasi buatannya dipakai oleh peneliti yang ramah itu. Selamat datang, sambut Dr. Agam. Apa dasi ini benar-benar cocok untukku? Tentu, Pak, bisik Carlo. Rumah Dr. Agam ramai. Ternyata malam ini ada acara penganugerahan penghargaan untuk Dr. Agam. Terlihat juga beberapa polisi yang berjaga. Menurut ayah Carlo, Dr. Agam akhir-akhir ini sering mendapatkan ancaman penculikan. Ayah Carlo asyik mengobrol dengan tamu lain. Sementara itu, Carlo berkeliling di rumah Dr. Agam yang luas. Tak sengaja, Carlo pun bertemu dengan 4 penari topeng yang akan memberikan hiburan. Sayangnya, mereka sangat tidak ramah. Acara pun dimulai. Para tamu berkumpul di ruang tengah yang luas. Dr. Agam tersenyum pada semua tamu. Penganugerahan penghargaan untuk Dr. Agam diserahkan oleh wakil dari pemerintah kota. Para tamu pun bertepuk tangan. Lalu, para penari topeng muncul. Mereka menari dengan gagap gempita. Tetapi, tiba-tiba lampu padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Suasana menjadi kacau balau. Carlo pun ketakutan. Ia memegang erat ayahnya.
Untungnya lampu segera menyala, acara kembali berlanjut, tetapi Carlo melihat sikap Dr. Agam yang tampak berbeda. Ia tak banyak senyum dan sering menunduk. Setelah acara usai, para tamu pun berpamitan kepada Dr. Agam. "Terima kasih telah mengundang kami, Pak," pamit Carlo. Dr. Agam tampak tak peduli. "Silakan mengunjungi toko kami lagi. Kami akan membuatkan dasi terbaik untuk Anda," kata Carlo. Dr. Agam tampak jengkel. "Dasi? Siapa peduli? Cepat pergi, anak kecil," bisiknya menghardik. Tentu saja Carlo terkejut. "Aneh sekali, Dr. Agam." Carlo pun beranjak pergi. Tak sengaja matanya menatap dasi Dr. Agam. Mata Carlo terbelalak, mulutnya menganga. "Ayo pulang, Dr. Agam pasti kecapean," aja kayak Carlo. Dia bukan Dr. Agam," seru Carlo. Ayah Carlo terkejut. Carlo menunjuk dasi yang dipakai oleh Dr. Agam. Para tamu pun gempar. Polisi segera beraksi untuk menangkap Dr. Agam palsu. Ternyata saat lampu padam, Dr. Agam diculik dan digantikan oleh Dr. Agam palsu yang memakai topeng mirip Dr. Agam. Para penari topeng itu juga ternyata seorang kawanan penculik. Mereka berkomplotan dengan asisten Dr. Agam. Akhirnya polisi berhasil menangkap mereka semua. "Bagaimana kau tahu dia bukan Dr. Agam?" "Dia meniru hampir semua penampilan Dr. Agam," tanya seorang polisi pada Carlo saat suasana sudah tenang. "Ada yang berbeda," kata Carlo. Dasi Dr. Agam bergambar gelombang laut, rumput laut, dan 2 ikan yang berenang. Tetapi gambar ikan pada dasi Dr. Agam asli menghadap ke kanan, sedangkan yang palsu menghadap ke kiri. "Aku tahu sebab akulah pelukisnya." Semua orang berdecak kagum. Mereka memuji ketelitian Carlo. Polisi kini tahu asisten Dr. Agam yang membuat tiruan dasi bergambar ikan itu. Namun, tiruannya tidak sempurna. Ketika pulang, wajah Carlo sangat berseri-seri. Ia senang Dr. Agam berhasil dibebaskan dari penculikan. Amanat dari cerita dongeng misteri dasi ini, kita harus teliti pada hal apapun. Karena ketelitian akan membawa dampak yang baik, seperti pada cerita yang saya bawakan tadi. Karena ketelitian Carlo, akhirnya Carlo dapat menyelamatkan Dr. Agam dari penculikan. Sekian dongeng dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.